Apakah sudah tahu apa itu diabetes melitus? Diabetes melitus atau DM atau sering disebut dengan kencing manis merupakan penyakit yang tidak menular yang harus mendapatkan perhatian khusus. Penyakit ini menjadi penyebab kematian tertinggi ketiga di Indonesia setelah stroke dan jantung. Jumlah penderita diabetes di Indonesia terus meningkat dari 10,7 juta pada tahun 2019 menjadi 19,5 juta pada tahun 2021. Indonesia menduduki peringkat kelima dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Kemudian, makna diabetes melitus adalah penyakit yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah lebih dari 200 mg per desiliter yang diakibatkan adanya kerusakan pada sel yang ada pada pankreas untuk mengatur kadar gula dalam darah. Diabetes melitus ditandai dengan 3 sering. Yang pertama, sering buang air kecil. Yang kedua, sering haus. Yang ketiga, sering lapar. Selain itu, sering pula muncul keluhan. Yang pertama, penglihatan kabur, koordinasi gerak anggota tubuh terganggu, kemudian kesemutan pada tangan atau kaki, timbul gatal-gatal yang sering sangat mengganggu, dan yang terakhir, berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Dalam menangani diabetes melitus, perlu dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, mengikuti pola makan sehat. Perhatikan 3J, jenis, jumlah, dan jadwal. Jenis makanan yang bergizi terdiri dari makanan pokok yaitu nasi, kemudian lauk yaitu daging rendah lemak, telur, dan ayam, kemudian sayur, buah, dan air putih. Kemudian jumlah. Dalam porsi sajian, sayur-sayuran dan buah-buahan hendaknya memiliki porsi separuh bagian piring setiap makan. Separuh bagian piringnya diisi dengan makanan pokok dan lauk pauk yang banyak mengandung protein. Jadwal. Jadwal makan 3 kali sehari dengan membiasakan diri makan pagi dan makan kecil atau selingan 2-3 kali sehari. Jarak antara waktu makan besar dan selingan berkisar 2,5-3 jam. Yang kedua, olahraga. Rajin olahraga. 30-60 menit per hari, minimal 3 kali dalam seminggu dengan jalan kaki, naik turun tangga, atau bersepeda. Kemudian yang ketiga, meminum obat dengan teratur. Yang keempat, cek rutin kadar gula darah mandiri. Yang kelima, lakukan perawatan kaki berkala. Nah, yang pertama, bersihkan kaki setiap hari dengan air bersih dan sabun mandi. Yang kedua, berikan pelembab atau lotion pada daerah kaki yang kering agar kulit tidak menjadi retak. Tapi jangan di sela-sela jari kaki karena akan lembab dan dapat menimbulkan jamur. Yang ketiga, gunting kuku kaki lurus mengikuti bentuk normal jari kaki, tidak terlalu dekat dengan kulit. Kemudian, kikir agar kuku tidak tajam. Yang keempat, pakai alas kaki sepatu atau sandal untuk melindungi kaki agar tidak terjadi luka. Kemudian, gunakan sepatu atau sandal yang baik, sesuai dengan ukuran yang enak untuk dipakai, dengan ruang sepatu yang cukup untuk jari-jari. Kemudian, periksa sepatu sebelum dipakai. Apakah ada kerikil, benda-benda tajam seperti jamur dan duri. Yang ketujuh, bila ada luka kecil, obati luka dan tutup dengan kain kasa yang bersih. Kemudian yang terakhir, periksa apakah ada tanda-tanda radang. Segera ke dokter bila kaki mengalami luka. Kemudian langkah yang keenam ialah memiliki keinginan untuk berkumpul dengan penyandang diabetes melitus. Kemudian yang ketujuh, diabetes melitus dapat dicegah dengan 5M tambah 1I, yaitu memperbanyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan, membatasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak,
membiasakan sarapan, melakukan aktivitas fisik yang cukup, mempertahankan berat badan yang normal, dan istirahat yang cukup. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.